Dalam seri ke-103 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, Wahyu Chandra sebagai Pundung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu Rakuti kelihatan gelisah. Ibunya datang dan bertanya mengapa dia gelisah. Rakuti segera bicara tentang cita-citanya. Nyi Kepet terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa anaknya bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Rakuti, cita-citamu itu sungguh-sungguh tidak masuk akal. Dengar, Bu. Jika aku mempunyai kekuatan yang dahsyat, aku akan membuat apa yang semula tidak masuk akal menjadi masuk akal, Ibu. Anakku, aku melihat nada kesombongan di dalam kata-katamu itu. Oh, maafkan aku, Ibu. Aku tidak bermaksud sombong di depan Ibu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa cita-cita menjadi raja adalah hak setiap orang. Ya, Rakuti. Ya, Ibu. Dengarkan baik-baik. Baik, Ibu. Kita dilahirkan ke muka bumi menurut garis keturunan orang-orang Sudra. Keluarga kita adalah keluarga Sudra. Kita harus cukup puas menerima kenyataan ini. Kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan kita sebagai orang Sudra. Kalau kau nekat memburu angan-anganmu yang melayang tinggi itu, jika sampai nantinya kau terjatuh, kau tidak akan bisa bangun lagi. Sebab apa, Rakuti? Sebab kau telah berani menentang apa yang sudah digariskan Dewata Agung. Semua ini sudah diatur dengan baik oleh Dewata Agung. Memang harus ada seorang manusia duduk di atas singgasana untuk memerintah sebuah negeri. Harus ada para penggawa kerajaan yang bekerja membantu raja. Harus ada para pembesar kerajaan yang memutar otak untuk membuat rakyat sejahtera. Harus ada bupati, wedana, raja-raja bawahan, akuwu, kepala desa, dan harus ada golongan rakyat jelata. Di tempat yang paling rendah inilah sekarang kita berada, anakku. Kita hanyalah golongan rakyat jelata. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai peranan di dalam tatanan hidup manusia. Manusia, semua orang mempunyai peranan. Semua orang mempunyai arti dalam susunan masyarakat di mana dia tinggal. Dan semua orang berhak memperoleh kebahagiaannya masing-masing sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan tatanannya, sesuai dengan martabat ataupun golongannya. Sudahlah, Rakuti. Lupakanlah saja cita-citamu itu. Kembalilah ke dunia nyata. Lebih baik kau bekerja seperti biasa. Jadilah anak ibu yang manis. Jadilah seorang pemuda desa yang bertanggung jawab. Sekalipun kita ini orang-orang sederhana, kita juga bisa bahagia. Kau percaya bukan kata-kata ibumu ini? Rakuti. Ya, Bu. Kau percaya tidak kata-kata ibumu? Rakuti, janganlah membuat hati ibumu yang sudah tua ini sedih. Kau sudah kehilangan istrimu, si Tangsu. Dan sekarang ini, apakah aku harus kehilangan putraku? Kasihanilah ibumu ini, nak.
Kasihanilah ibumu yang sudah tua ini. Ibu. Ibu. Rakuti sangat kecewa mendengar pernyataan ibunya. Dalam hati dia menolak pernyataan itu. Dia tidak setuju pendapat ibunya yang mengatakan bahwa setiap orang harus menerima nasibnya, bahwa setiap orang harus menyerah kepada nasib, bahwa sikap memberontak, sikap melawan dan menentang demi sebuah cita-cita adalah sikap yang terkutuk. Berhari-hari lamanya Rakuti nampak murung dan sedih. Suatu malam Rakuti duduk di serambi rumahnya. Kembali dia memperlihatkan wajah yang murung. Diam-diam Nyi Kepet menghampiri putranya. Rakuti, ku perhatikan beberapa hari ini kau seringkali duduk melamun. Ya, ibu tahu, kau nampaknya belum puas. Ibu tahu kau masih menyimpan ganjalan di hatimu. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya kurang bersemangat. Ya, kau kelihatan loyo dan kurang semangat. Kau pasti masih dihantui cita-citamu itu, bukan? Sudahlah, Rakuti. Jika kau merasa tersesat jalan, kau masih bisa kembali lagi. Semuanya belum terlanjur. Jika nanti kau sudah terlanjur melangkah terlalu jauh, susah untuk kembali lagi. Dan jika kau susah, ibu yang akan merasa lebih susah. Kau tahu ibu sangat menyayangimu. Ibu tidak mempunyai apa-apa lagi yang dapat ibu banggakan, kecuali memilikimu, Rakuti. Kau adalah anak ibu satu-satunya. Kau adalah tinggalan ayahmu satu-satunya. Kau jauh lebih berharga dibanding barang-barang yang paling berharga di muka bumi ini. Kalau sampai ibu kehilangan dirimu, tak ada lagi artinya hidup ini bagi ibu. Ibu, aku tidak akan pernah melupakan ibu. Bagaimana aku bisa melupakan seorang ibu yang manis dan baik hati? Ibulah wanita yang telah melahirkan Rakuti. Ibu telah mengasuhku dengan sabar dan tabah semenjak aku masih kecil, Bu. Ibu yang telah membesarkan aku. Dan kuharap ibu juga akan mendewasakan aku. Aku tidak ingin hidup selamanya dalam keadaan seperti ini, Bu. Aku ini adalah seekor kuda yang liar. Tapi sekarang aku sedang diberangus. Kedua tangan dan kakiku diikat. Aku seperti seekor harimau yang dicabut taring-taringnya. Aku bagaikan seekor kuda terbang yang dipatahkan sayap-sayapnya. Tidakkah ibu melihat keadaanku yang menyedihkan ini, Bu? Rakuti, anakku. Ibu tidak ingin melihat kau hidup susah, nak. Ibu ingin melihat kau hidup tenang dan bahagia. Ibu, kalau ibu ingin melihat Rakuti bahagia, lepaskanlah dia. Restuilah perjuangannya. Biarlah Rakuti bebas melangkah, berlari bagaikan seekor kuda liar. Biarkan Rakuti meraung-raung untuk mengumpulkan semangat. Semangat yang akan terus menempanya menuju kedewasaan. Ibu, kalau ibu tidak bersedia merestui cita-citaku, hidupku akan segera musnah. Hidupku ibarat istana pasir yang akan tersapu oleh ombak di pantai. Apakah ibu menginginkan Rakuti lenyap ditelan badai penderitaan? Tidak, Rakuti. Sama sekali tidak. Tapi rasanya berat sekali untuk merestui cita-citamu itu. Bagaimana
Bagaimana tidak? Kau mempunyai cita-cita yang tidak lazim dimiliki oleh orang kebanyakan. Menjadi Raja Majapahit. Oh, aku masih belum percaya, Rakuti. Aku belum yakin bahwa kau mempunyai cita-cita menjadi raja. Kalau suatu saat nanti aku berhasil, apakah ibu masih juga tidak percaya? Percayalah, Bu. Cita-citaku bukan barang yang langka. Cita-citaku bisa tercapai asal aku bersungguh-sungguh mengejarnya. Ya, sekarang ini cita-citaku memang masih merupakan impian. Barangkali impian yang sangat indah, yang masih tergantung-gantung di istana awan. Tapi suatu saat nanti, aku akan membuat dunia berteriak. Dan mereka akan percaya bahwa Rakuti bisa menjadi raja. Ya, tapi kalau ibu sendiri sudah tidak merestuinya, apa boleh buat? Biarlah aku tenggelam di dalam kekecewaan. Biarlah aku musnah diterjang badai penderitaan. Oh, jangan berkata seperti itu, Rakuti. Aku terpaksa mengatakannya kepada ibu. Cabutlah kata-katamu itu. Tidak, ibu. Karena ibu benar-benar sudah membuatku kecewa. Dewata Agung, mungkin memang sudah menjadi garis nasib putraku. Apa yang akan terjadi kemudian, semuanya kuserahkan kepadamu. Oh, Rakuti, apa yang akan kau lakukan seandainya aku merestui cita-citamu? Aku akan segera melangkah ke depan, Bu. Aku akan melangkah dengan tegas. Baiklah, anakku. Sekalipun terasa berat, tapi nampaknya ibu memang harus merestui cita-citamu itu. Ibu tidak ingin kau berjuang sendirian. Ibu tidak ingin kau patah semangat. Ibu tidak ingin kau terdampar di jalan karena tidak memperoleh restu dari orang tuanya. Baiklah, Rakuti. Kau boleh tersenyum sekarang. Ibu merestui cita-citamu. Oh, Ibu. Terima kasih, Bu. Anakku. Terima kasih. Rakuti merasa lega dan bahagia karena ibunya merestui cita-citanya. Malam itu dia tidur dengan tenang. Dia bangun pagi-pagi ketika matahari mulai menembus daun-daun pohon. Rakuti segera membersihkan tubuhnya di pancuran belakang rumah. Nyi Kepet mempersiapkan hidangan pagi di ruangan tengah. Selesai makan bersama, mereka pun meneruskan percakapan semalam. Minumlah dulu, Rakuti. Terima kasih, Bu. Sekarang apa rencanamu? Apa yang akan kau lakukan? Coba jelaskan. Baik, Bu. Aku akan berusaha menjelaskannya kepada Ibu. Nah, untuk merebut kekuasaan Jaya Negara, aku membutuhkan kekuatan yang besar. Kekuatan yang dahsyat, yang mampu menandingi kekuatan prajurit-prajurit Majapahit. Aku sudah membuktikannya sendiri, Bu. Aku melihat dan mengalaminya sendiri, bahwa prajurit-prajurit Majapahit bukan main besar jumlahnya. Dan di antara mereka juga terdapat pendekar-pendekar pilih tanding. Aku tidak mungkin merebut kekuasaan tanpa memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan yang dapat memindahkan puncak Gunung Semeru ke Samudra Raya. Dengan kekuatan itu, aku akan membongkar, aku akan menjebol, aku akan membangun citraku sebagai seorang yang tak terkalahkan. Apakah usahamu itu ditunjang akal sehat, Rakuti? Bagaimana kau bisa mengalahkan kekuatan Laskar Majapahit yang ribuan jumlahnya itu?
Aku harus menjadi seorang pendekar pilih tanding, Bu. Aku harus menjadi seorang pendekar yang memiliki daya-daya kesaktian luar biasa. Itulah langkahku yang pertama. Karena itu, Bu, aku sekarang akan meninggalkan desa Ganding untuk mencari seorang guru. Nyai Kepet tertegun sesaat lamanya mendengar apa yang diucapkan Rakuti. Di hati kecilnya wanita setengah tua itu berkata bahwa dia masih ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah usaha Rakuti akan memperoleh hasil yang memuaskan. Guru? Jadi kau akan mencari guru? Benar, Bu. Aku akan mencari seorang guru yang mumpuni. Guru yang sanggup memberiku tuntunan untuk meraih cita-cita yang besar. Guru yang sanggup merubah Rakuti yang lama menjadi Rakuti yang baru. Yang penuh daya kesaktian, penuh semangat, penuh keyakinan diri, dan mempunyai tekad seperti baja. Guru seperti itulah yang kuinginkan, Bu. Apakah Ibu mempunyai pandangan? Apakah Ibu mempunyai kenalan seorang guru seperti yang kuinginkan? Rakuti, Ibu tidak mempunyai kenalan seorang guru seperti itu. Kau tahu sendiri, Ibu hampir tidak pernah meninggalkan halaman rumah kita ini. Sejak ayahmu meninggal beberapa tahun yang lalu, Ibu hampir tidak pernah pergi dari desa Ganding. Tapi kalau kau ingin mencari guru, barangkali Ibu dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan. Iya, bagaimana, Bu? Rakuti. Iya, Bu. Hati-hatilah mencari guru. Guru yang mumpuni, guru yang waskito, susah sekali dikenali. Sebab biasanya mereka tidak suka disanjung-sanjung. Mereka biasa hidup sederhana. Dan mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian orang. Guru seperti itu juga tidak pernah mencari murid. Orang-oranglah yang datang kepadanya untuk menimba ilmu. Dan dia tidak pernah salah memilih murid. Di mana aku harus menemui guru seperti itu, Bu? Ibu sendiri tidak tahu, Nak. Ibu hanya mengulang apa yang pernah dikatakan almarhum ayahmu. Mudah-mudahan kau dapat mengambil manfaat dari apa yang pernah dikatakan almarhum ayahmu kepada Ibu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Sekarang, aku mohon pamit, Bu. Aku akan berangkat mencari guru. Ya, berangkatlah anakku. Pergilah. Ibu, jangan menangis. Suatu saat nanti, aku akan kembali lagi ke desa Ganding. Dan aku akan mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat didambakan setiap orang. Mahkota. Aku akan mempersembahkan mahkota kerajaan Majapahit kepada Ibu. Inilah janjiku, Bu. Inilah bukti pengabdianku kepadamu. Inilah bukti rasa baktiku kepada Ibu. Sudahlah, Rakuti. Kata-katamu hanya membuat hati Ibu semakin sedih. Lebih baik kau segera berangkat. Dan jika kau sudah melangkah pergi, jangan menengok-nengok ke belakang lagi. Jangan menengok kemana-mana, ke samping kiri ataupun kanan. Tetaplah jalan yang lurus di hadapanmu. Pergilah dengan perasaan nyaman. Pergilah dengan penuh semangat. Ibu merestui perjalananmu dari kejauhan.
Nah, anakku sedang menempuh perjalanan yang sangat licin dan gawat. Sewaktu-waktu dia bisa terjatuh. Lindungilah dia. Oh Dewata Agung, bangunkanlah bila dia terjatuh. Hiburlah hatinya bila sedang sedih. Tiupkanlah api semangatmu jika dia sedang putus asa. Selamat jalan, Rakuti. Selamat jalan, anakku. Dari desa Ganding, ibu senantiasa berdoa siang ataupun malam. Ibu senantiasa merestui perjalananmu yang panjang. Rakuti terus melangkah dengan gagah. Tombak Patmayoni terselip di pinggangnya. Rakuti berjalan menyusuri jalan-jalan di desa Ganding. Sebentar kemudian dia sudah tiba di tepi hutan yang terletak membujur ke arah timur di tapal batas desa Ganding. Paman Gunung! Kaukah itu Kuti? Hah? Mau kemana, Rakuti? Apa kau sudah bertemu dengan ibumu? sudah, Paman. Aku senang sekali karena ibu dalam keadaan sehat. Tidak kurang suatu apa. Kau harus menunggu ibumu. Kasihan, beliau sudah semakin tua. Sekarang aku akan pergi, Paman. Aku terpaksa meninggalkan ibu. Tolong awasi ibuku sementara aku pergi, Paman. Kau mau pergi kemana? Baru saja kembali, sudah mau pergi lagi. Aku mau mencari seorang guru, Paman. Apa, Rakuti? Guru? Iya, Paman. Aku mencari guru. Guru yang hebat, yang mumpuni, yang mampu mengajarkan daya-daya kesaktian. Begitu. Jadi kau ingin menjadi seorang pendekar sakti? Benar, Paman. Apakah Paman Punung tahu di mana aku harus menemui guru seperti yang kuinginkan? Waduh. Mana aku tahu, Rakuti. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Kalau kau ingin mencari kayu hutan yang keras, yang bagus untuk dibuat arang, aku bisa menunjukkannya. Tapi Rakuti terus melangkah menyusuri jalan setapak di tepi hutan. Tak lama kemudian dia sudah tiba di jalan raya menuju desa Pajarakan. Mendadak, dia melihat seekor kuda berlari mendekat. Rakuti, kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Seperti yang kau lihat sendiri, Rasemi. Aku semakin segar, hidupku semakin penuh semangat. Kau membawa buntalan pakaian. Kau pasti akan pergi jauh, bukan? Ya, aku akan pergi jauh. Apakah kau belum mendapat kabar tentang istrimu si Tangsu? Belum, Rasemi. Aku belum mendapat kabar apa-apa tentang si Tangsu. Aku sudah pergi ke kota Raja Majapahit. Tapi aku gagal menemui si Tangsu. Mungkin dia disekap di suatu tempat. Lalu sekarang kau akan pergi kemana? Mencari guru. Aku akan mencari guru Rasmi. Guru yang hebat, guru yang mumpuni, guru yang mau mengajariku daya-daya kesaktian yang dahsyat. Rupanya kau sudah mulai melangkah ke arah cita-citamu, Rakuti. Benar, Rasmi. Hari ini aku sudah mulai menapak di jalan yang menuju cita-citaku.
Kau sendiri bagaimana? Apakah masih ingin menjadi raja? Untuk sementara, aku masih harus bersabar, Rakuti. Aku masih perlu belajar banyak. Aku masih harus merampungkan beberapa buah buku untuk mendalami masalah-masalah pemerintahan. Tapi suatu saat nanti, aku juga pasti akan melangkah di jalan menuju cita-citaku. Aku tidak yakin apakah cara-caramu itu akan banyak manfaatnya, Rasmi. Apa hubungannya membaca buku dengan keinginan merebut kekuasaan? Ya, memang, Rakuti. Hubungan secara langsung boleh dikatakan tidak ada. Tapi aku akan membuktikan kepadamu nanti bahwa cara yang kutempuh ini sama sekali tidak salah. Buku ditulis oleh seseorang yang mempunyai pengalaman tertentu. Dengan membaca buku, aku bisa menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang lain, Rakuti. Ya, duniaku tidak akan menjadi sempit. Aku akan mempunyai sebuah wawasan yang luas. Ada sebuah pepatah mengatakan demikian. Jika seorang manusia ingin tinggal di dalam air, dia harus bisa berenang, memasang sirip dan belajar bernafas menggunakan insang. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan istana, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Kita harus datang tanpa adanya rasa khawatir dan dicurigai. Kita harus menyusup secara diam-diam dan tinggal di situ sambil menunggu kesempatan. Kawanan dari arah depan, karena kita pasti akan dipukul hancur, Rakuti. Kalau kita mempunyai daya kesaktian yang besar, tak ada orang yang bisa memukul kita, Rasmi. Itulah keyakinanku. Justru akulah nanti yang akan memukul hancur prajurit-prajurit Majapahit dan merebut kekuasaan si busuk Jayanegara. Ya, baiklah, Rakuti. Tapi menurut pendapatku, cara yang kau tempuh itu sama sekali belum sempurna. Ya, jika seseorang mempunyai kekuatan yang dahsyat, belum tentu dia akan mampu menggilas kekuatan sebuah negeri. Dan menurut pendapatku, kekuatan-kekuatan seperti itu hanya akan membuat seseorang mempunyai peluang menjadi seorang pendekar budiman ataupun kepala perampok. Nah, kalau nasibnya sedang beruntung, dia bisa menjadi prawira tamtama atau seorang panglima perang. Tapi sudahlah, cara kita memang berbeda, Rakuti. Aku tidak mengatakan bahwa carakulah yang terbaik. Aku juga tidak mengatakan bahwa akulah yang akan berhasil. Aku juga belum tentu akan berhasil, Rasmi. Tapi aku tidak akan memilih cara yang lain. Nah, Rasmi, selamat tinggal. Aku harus pergi sekarang. Ya, selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan kau dapat menemukan seorang guru yang hebat. Dan setelah kau dapat menemukannya dan berhasil menimba ilmu darinya, kita bisa bertemu lagi. Kutunggu kau di desa Pajarakan. Rasmi. Orang itu memang aneh sekali. Mengapa dia bisa meyakini buku-buku? Kekuatan apa yang disimpan di dalam buku? Aksara-aksara itu hanya membuat kepala orang menjadi pusing. Aku tidak percaya dengan kekuatan yang dikandung di dalam buku itu. Baiklah, suatu saat nanti aku akan datang ke desa Pajarakan. Setelah aku menjadi pendekar pilih tanding, aku akan memperlihatkan kehebatanku di depan Rasmi. Dia pasti akan tercengang-cengang. Dia pasti akan berubah pendapat. Dia akan bertekuk lutut di hadapanku sambil mengatakan, "Kau benar, Rakuti. Caramulah yang benar." Rakuti meneruskan perjalanannya mencari guru. Sekarang dia mengambil arah ke kiri, menyusuri sebuah sungai kecil yang mengalir ke utara. Menjelang matahari terbenam, Rakuti tiba di desa Kacipuri. Dia menemui seorang warga desa yang sedang sibuk membenahi saluran air di tepi sawah. Maaf, Pak. Aku terpaksa mengganggu sebentar. Ada apa, anak muda? Sepertinya kau bukan warga desa Kacipuri. Memang, aku bukan warga desa Kacipuri. Aku berasal dari desa Ganding.
Lalu, ada keperluan apa kau datang ke Kacipuri ini? Kau mencari seseorang? Benar. Aku mencari seorang guru. Dapatkah kau menunjukkan seorang guru yang hebat, yang mumpuni, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian kepadaku? Wah, guru? Iya. Kau mencari seseorang guru? Iya. Apa kata-kataku belum cukup jelas? Aku mencari seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Aku mau belajar ilmu kanuragan. Dapatkah kau menunjukkan guru yang kumaksudkan? Sayang sekali anak muda. Aku tidak tahu di mana tinggalnya guru seperti itu. Mungkin kau bisa menanyakan kepada orang lain. Maaf anak muda. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Rakuti nampak sangat kecewa. Dia pergi sambil bersungut-sungut. Tak lama kemudian dia berpapasan lagi dengan seorang warga desa yang lain. Maaf, Pak. Aku ingin mencari seorang guru. Dapatkah Bapak menunjukkan di mana tempat tinggal seorang guru yang hebat, yang mumpuni? Apa katamu? Kau mencari seorang guru? Wah, aneh saja kau ini anak muda. Aku bersungguh-sungguh, Pak. Aku akan berterima kasih kepadamu kalau kau dapat menunjukkan seorang guru yang kumaksudkan. Untuk apa kau mencari guru? Untuk mempelajari daya-daya kesaktian. Untuk apa kau memiliki daya-daya kesaktian? Waduh, anak muda. Jelas kau tersesat jalan. Lebih baik kau kembali ke desamu. Urungkan saja niatmu itu. Kau jangan main-main, Pak. Aku ingin jawabanmu secara terus terang. Aku tahu, anak muda. Aku dapat melihat pancaran sinar matamu. Kau pasti ingin mempelajari ilmu-ilmu kesaktian untuk membuat dirimu menjadi seorang jagoan. Tapi, ketahuilah, wahai anak muda, tidak ada manfaatnya seseorang menjadi jago. Mengapa begitu? Coba dengarkan dulu. Ya. Dulu, sewaktu aku masih muda, aku pernah mempunyai pengalaman yang sangat pahit. Setiap hari, kerjaku hanya belajar ilmu kanuragan. Tapi aku tidak pernah merasa puas. Setiap kali aku merasa diriku yang paling hebat, maka pada saat lain aku menemukan pendekar yang dapat melebihi kehebatanku. Aku menjadi kesal. Kemudian kembali menekuni ilmu kanuragan. Tapi, ya, selalu saja ada yang melampaui kehebatanku. Akhirnya aku menyerah. Menjelang usia 40 tahun, aku menjadi sadar. Orang bisa hidup tenang dan bahagia bukan karena daya-daya kesaktiannya. Orang bisa hidup bahagia karena dia mampu menjadi seorang warga negara yang baik. Dia mampu menjadi warga desa yang ramah dan sopan. Kalau kita bergaul baik dengan semua orang, kita tidak akan punya musuh. Dan kalau kita tidak punya musuh, kita tidak perlu belajar ilmu kanuragan. Sudahlah, anak muda. Lebih baik kau kembali saja ke desa asalmu. Mbak Tua, aku tidak butuh nasihat-nasihatmu. Kalau kau tidak dapat menunjukkan kepadaku seorang guru yang hebat, sudahlah, jangan banyak omong. Tunggu anak muda. Aku tidak butuh ceramahmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Permisi. Tunggu dulu anak muda. Nampaknya kau sangat bernafsu menemukan seorang guru. Baiklah,
Barangkali aku dapat menunjukkan guru yang kau inginkan. Ingat Pak Tua, kalau kau berani main-main denganku, aku akan kembali lagi kemari dan membuat perhitungan denganmu. Kau tidak perlu mengancam anak muda. Aku tidak mempunyai maksud buruk kepadamu. Kalau tiba-tiba aku ingin menunjukkan seorang guru kepadamu, itu semata-mata karena aku kasihan kepadamu. Kurang ajar. Aku tidak butuh rasa kasihanmu, Pak Tua. Maafkan aku, anak muda. Aku ingin membantumu. Aku tidak ingin kau tersesat karena menemukan seorang guru yang salah. Dengar, anak muda. Kalau kau terus berjalan mengikuti jalanan berbatu ini, kau akan sampai di sebuah bukit. Bukit itu namanya Bukit Kerucuk. Di lereng bukit itu ada sebuah perguruan. Namanya juga Perguruan Kerucuk. Kau boleh pergi ke sana. Di sana kau akan bertemu dengan pimpinan perguruan itu. Namanya Ki Suraworo. Dia seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Kau bisa belajar ilmu kanuragan kepadanya. Apakah Bukit Kerucuk masih jauh dari sini? Oh, tidak terlalu jauh, anak muda. Jaraknya tidak lebih dari 30 pal dari sini. Apakah Ki Suraworo jelas seorang guru yang mumpuni, yang hebat, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian? Ya, konon kabarnya begitulah, anak muda. Ki Suraworo banyak mempunyai murid. Dan dia juga terkenal sebagai seorang guru yang baik dan ramah. Mudah-mudahan aku tidak salah memilihkan guru untukmu, anak muda. Kalau begitu, baiklah. Aku akan pergi ke Bukit Kerucuk. Terima kasih, Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Ya, silakan anak muda. Oh ya, tunggu. Siapa namamu? Namaku Rakuti. Rakuti kemudian bergegas pergi. Warga desa Kacipuri itu mengawasi Rakuti yang berjalan menyusuri jalanan berbatu. Dia terus memandangi Rakuti sampai Rakuti lenyap di kelokan jalan. Ya, anak muda. Anak muda tidak bisa dipisahkan dari ilmu kanuragan. Semangatnya masih berkobar-kobar. Usianya masih sangat muda. Dan nafsunya besar. Rakuti. Aku melihat sesuatu yang aneh pada diri anak muda itu. Rakuti. Untuk apa dia mempelajari daya-daya kesaktian? Siapa itu? Berhenti! Hei! Berhenti kataku! Siapa kau ini? Namaku Rakuti. Aku berasal dari desa Ganding. Rakuti, apa maksudmu datang kemari, Rakuti? Aku ingin pergi ke lereng Bukit Kerucuk. Sekarang ini kau sudah di kaki Bukit Kerucuk. Apa maksudmu datang kemari? Aku mau mencari guru. Aku mendapat keterangan dari seorang warga desa Kacipuri. Katanya di lereng Bukit Kerucuk ada seorang guru yang hebat. Namanya Ki Suraworo. Apa benar demikian? Iya, benar. Untuk apa kau mencari beliau? Aku mau belajar ilmu kanuragan. Untuk apa belajar ilmu kanuragan? Itu bukan urusan. Farat, kau harus mengatakan untuk apa belajar ilmu kanuragan. Kalau kau belajar ilmu kanuragan untuk menjadi perampok, lebih baik kau mencari guru yang lain saja. Ki Suraworo guru kami pasti tidak akan sudi mengajarimu.
Carilah guru yang lain. Kalau aku hanya ingin menjadi seorang perampok, aku tidak perlu belajar ilmu kanuragan pada siapapun juga. Sombong sekali kau ini. Jangan-jangan kau mempunyai niat yang tidak baik. Jangan-jangan kau sengaja datang kemari untuk memata-matai kami. Kalian tidak perlu mencurigai aku. Aku datang kemari hanya untuk belajar ilmu kanuragan pada Ki Suraworo. Kalian tidak usah membuat gara-gara denganku. Antarkan aku ke tempat Ki Suraworo, dan aku akan berterima kasih pada kalian. Kau ini siapa? Tiba-tiba berani memerintah kami. Kalau kau mau pergi menemui Ki Suraworo, pergilah sendiri. Kami tidak sudi mengantarkanmu. Kalau begitu baik, aku akan pergi sendiri. Tunggu. Lancang sekali kau ini. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Kau harus mengikuti peraturan yang ada. Apa sebenarnya kemauan kalian? Apa kalian ini benar-benar murid Ki Suraworo? Apa keinginan kalian? Sudahlah. Jangan banyak mulut. Ayo ikut kami. Ayo jalan. Kami akan mengantarkanmu ke tempat Ki Suraworo. Tapi apakah kau akan diterima ataukah tidak menjadi murid beliau? Itu adalah urusan beliau. Kami hanya mengantarkanmu saja. Ayo. Rakuti segera melangkah mengikuti dua orang yang baru saja dikenalnya, yang mengaku sebagai murid-murid Ki Suraworo. Mereka berjalan mendaki Bukit Kerucuk. Rakuti bersikap sangat hati-hati. Dia belum bisa percaya begitu saja pada dua orang laki-laki yang melangkah bergegas di hadapannya. Tapi hatinya menjadi tenang ketika melihat sebuah pondok kayu yang terletak di tengah-tengah pohon liar. Rakuti dibawa ke sana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus. Ki Suraworo duduk di serambi pondoknya. Dia adalah pimpinan perguruan kerucuk. Ki Suraworo menuang minumannya ke dalam cangkir yang terbuat dari tanah liat, kemudian menatap ke arah Tunggeng. Siapa anak muda ini, Tunggeng? Dia mengaku bernama Rakuti, Guru. Dia berasal dari desa Ganding. Katanya dia ingin menimba ilmu pengetahuan dari guru. Benar namamu Rakuti? Ya. Benar. Kau harus berlaku sopan di depan guru. Tundukkan wajahmu. Diamlah, Tunggeng. Aku akan mengadakan tanya jawab dengan anak muda ini. Rakuti, apa maksudmu datang ke Bukit Kerucuk? Aku mau belajar ilmu kanuragan. Menurut seorang warga desa Kacipuri, di lereng Bukit Kerucuk ada seorang guru yang mumpuni. Dia bernama Ki Suraworo. Iya, Rakuti. Beliau inilah Ki Suraworo. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Untuk apa kau belajar ilmu kanuragan? Untuk memperoleh daya-daya kesaktian. Kalau begitu kau tidak salah alamat, Rakuti. Kau harus banyak berterima kasih kepada warga desa Kancipuri. Memang disinilah seharusnya kau belajar ilmu kanuragan. Kau boleh bertanya kepada dua orang muridku ini, Tunggeng dan Pangpung. Siapa Ki Suraworo? Siapa guru mereka ini? Beliau adalah seorang guru yang hebat, Rakuti. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau bisa belajar apa saja tentang ilmu kanuragan kepada Ki Suraworo. Muridku banyak sekali, Rakuti. Tapi aku tidak memilih sembarang murid. Mereka harus diuji dulu kesetiaannya, ketekunannya, dan kesungguhannya. Kalau aku hanya mau menerima sembarang murid, barangkali lereng Bukit Kerucuk ini sudah penuh sesak oleh anak-anak muda yang ingin belajar ilmu kanuragan. Nama guru sudah terkenal jauh sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan sampai ke kota Raja Majapahit. Iya, siapa yang tidak kenal Ki Suraworo, pimpinan perguruan Bukit Kerucuk? Kau akan membuktikannya sendiri nanti. Kau mau belajar ilmu apa? Disinilah tempatnya. Akulah sumber ilmu, Rakuti. Akulah gudang ilmu. Kau ingin ilmu pengatosan?
Kau ingin mempelajari pukulan halilintar. Kau ingin bergerak secepat angin. Disinilah tempatmu belajar. Tapi ingat, Rakuti, aku belum tentu menerimamu sebagai murid. Seperti yang sudah kukatakan, semua itu tergantung ketekunanmu, kesetiaanmu, dan kesungguhanmu. Rakuti, untuk apa kau ingin memiliki daya-daya kesaktian? Untuk menjadi orang kuat. Tampaknya dia mempunyai nafsu yang sangat besar, Guru. Belum tentu dia berbakat. Kau ingin menjadi orang sakti, kuat, dan dikjaya. Itu semua tergantung bakatmu, Rakuti. Seperti kau lihat sendiri, 2 orang muridku ini, Tunggeng dan Pangpung, sudah lebih dari 5 tahun belajar kepadaku. Mereka adalah murid paling tua. Mereka sudah banyak menyerap ilmu dari Ki Suraworo. Tapi mereka belum berani mengakui sebagai orang kuat, sakti, dan dikjaya. Berat, Rakuti. Berat laku atau pengorbanan yang harus berikan. Jika memang kau benar-benar ingin menjadi orang sakti, tubuhmu harus kuat, jiwamu harus kuat, kemauanmu, semangatmu harus ditempa siang maupun malam. Kau harus melewati berbagai macam batu ujian. Sekali saja kau gagal, maka selanjutnya kau akan gagal. Aku akan berusaha sungguh-sungguh, Ki Suraworo. Aku tidak akan gagal. Hei, jangan sombong dulu, Rakuti. Kau belum tahu siapa guru. Kau belum tahu cara-cara guru melatih murid-muridnya. Biar saja dia mengalaminya sendiri, Tunggeng. Kalau dia sampai tidak kuat, dia akan mencret-mencret. Rakuti, setelah kau menjadi orang kuat, sakti, dan dikjaya, apa yang akan kau lakukan? Kau ingin menjadi kepala perampok yang tangguh? Atau barangkali kau mempunyai rencana yang lain? Coba jelaskan keinginanmu. Aku akan mendengarkannya. Aku memang mempunyai sebuah cita-cita, Ki Suraworo. Dan aku belajar ilmu kanuragan untuk mewujudkan cita-citaku ini. Apa cita-citamu itu? Barangkali dia ingin menjadi seorang kepala perampok yang kaya raya. Atau barangkali dia ingin menjadi penggawa kerajaan yang ditakuti serta disegani. Diamlah, Pangpung. Biar Rakuti sendiri yang menjawabnya. Nah, Rakuti, apa cita-citamu itu? Aku ingin menjadi raja. Jawaban Rakuti sangat singkat. Singkat, tegas, tanpa ragu-ragu. Ki Suraworo tidak jadi menekuk cangkir minumannya. Dia melongo keheranan melihat Rakuti. Demikian pula Tunggeng dan Pangpung. Mereka semuanya keheranan melihat jawaban Rakuti. Dia ingin menjadi raja, Guru. Hebat sekali. Cita-cita yang hebat. Mungkin maksudnya raja hutan, Guru. Rakuti, aku bertanya sungguh-sungguh. Dan aku ingin mendengar jawabanmu secara sungguh-sungguh. Kau jangan main-main kepadaku, ya. Aku bersungguh-sungguh. Aku memang ingin menjadi raja. Untuk itulah aku belajar ilmu kanuragan. Menjadi raja. Menjadi raja. Apakah itu bisa dianggap sebuah cita-cita? Kau ini macam-macam saja. Tapi baiklah, kau pasti tidak bersungguh-sungguh. Baiklah, tidak apa. Kau boleh menjadi muridku, Rakuti. Kau boleh tinggal di lereng Bukit Kerucuk ini dan belajar ilmu kanuragan dari Ki Suraworo. Terima kasih. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan. Oh, Tunggeng dan kau Pangpung, pergilah. Aku ingin bicara sendirian dengan Rakuti. Baik, Guru. Kami pergi dulu, Paduka Rakuti. Kalau Gusti Rakuti menginginkan dayang-dayang yang cantik, silakan mengambilnya di sebelah sana. Rakuti,
Coba jawab sekali lagi pertanyaanku. Apa cita-citamu? Menjadi raja. Lengkapnya aku ingin menjadi Raja Majapahit. Itu cita-cita yang gila. Tidak masuk akal. Kau pasti orang gila, Rakuti. Kau pasti orang yang tidak waras. Aku tidak sudi mempunyai seorang murid yang tidak waras. Ki Suraworo, aku datang kemari hanya untuk belajar ilmu kanuragan. Itu pun kalau kau bersedia menerima aku sebagai murid. Kalau tidak, ya sudah. Kuterima. Kau kuterima jadi muridku, Rakuti. Tapi kau harus merubah cita-citamu itu. Kau harus berkata jujur kepadaku. Untuk tujuan apa sebenarnya kau belajar ilmu kanuragan? Itu saja. Bukan untuk menjadi Raja Majapahit. Itu gagasan Wong Edan. Aku tidak percaya. Benar-benar tidak masuk akal. Menjadi Raja Majapahit. Gila. Benar-benar gila. Cita-citamu itu cita-cita Wong Edan, Rakuti. Kau harus segera mengakhiri gagasanmu yang tidak masuk akal itu. Coba pikir baik-baik sekali lagi, Rakuti. Aku tidak ingin mempunyai seorang murid yang tidak waras. Aku tidak akan merubah cita-citaku. Jauh-jauh aku pergi meninggalkan desa kelahiranku. Hanya untuk merintis cita-citaku. Aku tidak mempunyai keinginan yang lain. Aku hanya mempunyai satu keinginan. Ialah menjadi Raja Majapahit. Kau pikir mudah menjadi raja? Aku akan berusaha ke arah itu. Aku akan terus melangkah sampai berhasil. Nampaknya kau tidak main-main. Aku memang tidak main-main. Baiklah, baik. Tidak apa-apa. Kau boleh bercita-cita menjadi apa saja. Tapi ingat, Rakuti, kalau sampai nanti kau berhasil menjadi Raja Majapahit, jangan lupa padaku. Jangan lupa pada gurumu sendiri. Kalau kau sudah menjadi raja, kau pasti akan mengangkat Ki Suraworo menjadi patihmu. Rakrian Mapati Suraworo. Bukankah hebat sekali jabatanku? Dan semua ini berkat hadiah Rakuti, muridku yang paling cerdik dan berbakat. Aduh. Perutku sampai mules, Tunggang. Kau terlalu banyak tertawa, Pangpung. Bagaimana aku tidak tertawa, ha? Bayangkan saja, Rakuti, ha? Pemuda lusuh dari desa Ganding itu bercita-cita menjadi raja, ha? Raja Gombal. Raja gelandangan barangkali. Aku tidak senang melihat sikapnya. Aku tidak senang melihat caranya berbicara dan caranya memandang. Kukira dia orang lugu, Tunggang. Dia tidak bermaksud buruk. Ya, tapi itulah. Cita-citanya itulah yang membuat perutku mules karena tertawa. Ya, kalau saja dia ingin menjadi seorang kepala desa atau aku, ya, itu mungkin aku masih bisa menerimanya. Tapi menjadi raja, seekor pungguk merindukan bulan namanya. Tunggang, di zaman yang serba susah ini, orang harus mampu melihat kenyataan. Menggantungkan cita-cita di langit yang tinggi, sama halnya bunuh diri. Sudahlah, Pangpung. Jangan bicara soal Rakuti lagi. Aku bosan. Aku muak mendengarnya. Sepertinya kau benci sekali padanya. Iya, aku benci padanya. Dia datang, Tunggang. Sri Baginda datang. Selamat datang, Paduka Raja.
Siapa namamu? Mengapa kau selalu mentertawakan aku? Apakah aku ini nampak lucu di matamu? Maaf. Jangan marah dulu. Aku hanya bergurau. Aku tidak senang dibuat bergurau. Aku bukan pelawak. Sekali lagi kau berani mengejek aku, kau akan tahu akibatnya. Hei, Rakuti. Kau orang baru di sini. Belum tentu Ki Suraworo mau mengambilmu sebagai murid. Jangan membuat gara-gara dengan kami. Dan jangan congkak. Jangan berlaku sombong di depan kami. Aku tidak senang melihat sikapmu, tahu? Aku juga tidak senang menjadi bahan tertawaan. Kalau kau tidak ingin menjadi bahan tertawaan, jangan membuat tingkah yang lucu. Kalau kau ingin melucu, bukan di sini tempatnya. Di sini tempat menimba ilmu. Kalau kau ingin melucu, sana. Pergi ke kota Raja Majapahit. Kau boleh menjadi pelawak di sana. Dan kau akan memperoleh sejumlah uang. Sudahlah, Tunggeng. Jangan dipanjang lebarkan. Sudahlah. Maafkan aku, Rakuti. Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya tidak bisa mengerti apa yang kau katakan kepada Ki Suraworo itu. Bagiku cita-cita menjadi raja adalah hal yang mustahil. Dan karena sangat mustahil, maka hal itu menjadi nampak lucu. Ya, lucu begitu. Jadi bukan berarti aku sengaja menghinamu. Kata-katamu sendirilah yang kedengarannya lucu. Begitu. Nah, sudahlah. Kita akhiri percakapan yang tidak enak ini sampai di sini saja. Ya, aku juga tidak senang pertengkaran. Lalu, Ki Suraworo berkata apa kepadamu? Kau disuruh apa? Ki Suraworo menyuruhku menemui kalian. Katanya kalian yang akan mengantarkanku ke pondok tempatku menginap. Oh, begitu. Baik. Ayo Rakuti, ikut aku. Di sebelah sana ada sebuah pondok kecil yang masih kosong. Kau boleh tidur di sana sesuka hatimu. Belum tentu dia berhasil menjadi murid. Sombongnya bukan main. Kan ku hajar dia nanti. Sudahlah, Tunggeng. Jangan membuat gara-gara. Kukira Rakuti tidak bermaksud buruk kepada kita. Dia cukup ramah dan sopan kepada kita. Ya, barangkali dia memang tersinggung karena kita telah mentertawakannya di depan guru. Aku akan mencobanya. Apa katamu? Apa? Aku akan mencoba keberaniannya. Jangan, Tunggeng. Jangan. Nanti malah ribut. Kalau ribut guru sendiri tidak senang kan? Dan kita pasti akan kena marah. Sebab kitalah murid paling tua di sini. Kau jangan ikut campur urusan ini, Pangpung. Dan kau jangan coba-coba membela pemuda desa Ganding itu. Kalau tidak diberi pelajaran, dia pasti bertambah sombong. Dia pasti akan menganggap bahwa perguruan kita ini adalah perguruan yang cere. Dia harus diberi pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga. Dan akulah yang akan mengujinya. Tunggeng yang akan memberi pelajaran kepadanya. Awas, Pangpung. Kau jangan berkata kepada siapapun juga. Malam ini, aku akan mencobai Rakuti. Rakuti sudah memperoleh tempat yang cukup layak untuk menginap. Tempat itu merupakan sebuah pondok kecil yang terbuat dari papan kayu hutan. Atapnya dari daun ilalang. Rakuti duduk termenung di atas pembaringan. Dia masih belum yakin apakah Ki Suraworo adalah seorang guru yang mumpuni. Dia masih ragu-ragu. Rakuti, jangan salah memilih guru. Guru yang mumpuni, guru yang waskito, biasanya tidak suka banyak bicara. Tidak suka menonjolkan dirinya. Guru seperti itu memang sukar dicari, anakku. Tapi guru seperti itulah yang harus kau temukan dan kau pergunakan sebagai sumber menimba ilmu.
Ki Suraworo. Apa benar dia seorang guru yang mumpuni? Kukira penampilannya tidak begitu meyakinkan. Dia terlalu banyak bicara dan menonjolkan dirinya. Bicaranya seperti tukang obat saja. Tapi aku memang harus mencoba tinggal bareng beberapa waktu di perguruan Bukit Kerucuk ini. Aku akan melihat sendiri sampai sejauh mana kemampuan Ki Suraworo mengajarkan ilmunya. Aku ingin menjajaki sampai sedalam mana ilmu yang dikuasainya. Rakuti terkejut. Telinganya menangkap langkah-langkah manusia di samping pondoknya. Suara itu sangat halus, hampir tidak terdengar. Tapi Rakuti dapat menangkapnya dengan jelas. Perlahan-lahan Rakuti bangkit dari pembaringan, dan dia membuat persiapan untuk penyergapan. Dia tahu bahwa yang datang adalah manusia. Mau apa orang itu? Berjalan mengendap-endap mendekati pondokku. Oh, pastilah dia mempunyai maksud yang tidak baik. Bagus. Bagus sekali. Rupanya ada seseorang yang ingin mencobai Rakuti. Bagus. Kau akan segera tahu siapa Rakuti. Iya! Hei, kau! Jangan lari! Tunggu! Jangan lari! Hei! Rakuti melihat sebuah bayangan melintas dengan cepat. Bayangan itu berlari di sela-sela pohon. Rakuti segera memburu bayangan itu, dan mereka pun berkejaran di tengah gelapnya malam. Tiba-tiba bayangan itu berhenti di suatu tempat yang sangat sunyi. Tempat itu merupakan sebuah tegalan. Bayangan itu berdiri tegak menantang, menunggu kehadiran Rakuti. Keparat! Jangan menjadi orang pengecut. Apa maksudmu mengintip pondokku? Hah? Kau akan segera tahu maksudku, Rakuti. Kau pastilah salah seorang murid Ki Suraworo. Iya, akulah murid Ki Suraworo. Akulah yang tidak rela melihat kehadiranmu di perguruan Bukit Kerucuk ini. Aku sudah menduga sebelumnya. Kau pastilah Tunggeng. Tunggeng artinya kuat atau sentosa. Tapi rupanya kau tidak begitu yakin atas kekuatanmu. Tunggeng. Karena kau tidak begitu yakin, sehingga kau berjalan mengendap-endap untuk dapat melihat Rakuti tidur di ruangan pondoknya. Pergilah dari sini, Rakuti. Carilah guru yang lain. Kau tidak pantas menjadi teman seperguruanku. Kau tidak pantas berguru dengan Ki Suraworo. Aku juga tidak yakin. Apakah Ki Suraworo pantas menjadi guruku, Tunggeng? Kurang ajar. Kau menghina guruku. Kau berani menghina guruku. Kau yang lebih dulu menghina aku, Tunggeng. Apakah aku tidak boleh membalas? Aku juga mempunyai perasaan. Aku bisa tersinggung. Aku bisa marah. Bahkan aku bisa berbuat kejam kepada orang yang membuatku marah. Kau tidak perlu mengeluarkan ancaman murahan seperti itu, Rakuti. Kau pikir aku takut? Ayo, Rakuti. Kalau kau benar-benar ingin masuk perguruan Bukit Kerucuk, kau harus diuji. Aku yang akan mengujimu. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberanian dan keuletanmu. Sudahlah, Tunggeng. Kau tidak usah besar mulut. Aku tidak senang melihat kesombonganmu. Sesumbarmu setinggi gunung, sedalam lautan. Belum tentu kau dapat mengalahkan Rakuti, sekalipun kau murid kesayangan Ki Suraworo. Kurang ajar. Aku akan membunuhmu, Rakuti. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Tunggeng tidak menunggu lebih lama lagi. Murid kesayangan Ki Suraworo itu langsung menyerang. Dia menghujani Rakuti dengan tendangan dan pukulan-pukulan. Rakuti melayaninya dengan tenang. Dia berkelit ke samping kiri ataupun kanan, sehingga pukulan-pukulan Tunggeng menerpa ruangan kosong. Tunggeng menjadi penasaran. Sekarang dia tahu
bahwa Rakuti sedikit banyak juga menyimpan ilmu kanuragan. Bahkan selanjutnya dia terkejut. Rakuti memberikan perlawanan sengit. Tunggeng mundur selangkah. Rakuti menggenggam tombak Padmayoni. Padmayoni artinya Dewa Brahma atau Dewa Api. Pamor tombak itu memang bernyala-nyala bagaikan para api. Tunggeng ternganga-nganga keheranan. Tiba-tiba nyalinya menjadi ciut. Ayo Tunggeng, mengapa kau berhenti menyerang? Majulah, majulah, dan kau akan segera terbujur menjadi bangkai. Ayo. Ajar, rupanya kau berniat jahat kepadaku, Rakuti. Tidak usah banyak ngomong. Ayo maju. Bukankah kau murid kesayangan Ki Suraworo? Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Baik, Rakuti. Baiklah. Sekarang aku mengalah. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, aku tidak sudi mempunyai teman seperguruan yang bernama Rakuti. Aku tidak rela kau menjadi murid Ki Suraworo. Selesai berkata, Tunggeng melompat kabur. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohonan gelap. Rakuti kembali memasukkan tombak Padmayoni ke dalam warangkanya. Pengecut. Manusia pengecut. Ki Suraworo seharusnya membunuh murid seperti Tunggeng. Murid seperti itu hanya akan membuat malu perguruan. Pampung, buka pintunya. Pampung, cepat buka pintunya. Hah? Tunggeng, dari mana saja kau? Jelas, sekarang sudah jelas. Orang itu ternyata menyembunyikan maksud yang tidak baik. Orang itu? Siapa yang kau maksudkan? Rakuti. Ada apa dengan Rakuti? Baru saja aku bertarung dengan Rakuti. Ternyata dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Hampir saja aku terbunuh oleh tombaknya. Untung aku segera kabur. Aneh juga. Kalau dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan, mengapa dia ingin berguru kepada Ki Suraworo? Pasti dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mungkin saja dia mata-mata dari perguruan lain. Atau barangkali dia ingin mencobai perguruan Bukit Kerucuk ini. Sudahlah Tunggeng. Jangan buru-buru menaruh prasangka. Mungkin saja Rakuti benar-benar ingin berguru pada Ki Suraworo untuk menambah ilmunya. Dia sudah berani menghina guru. Aku akan mengadukannya pada guru. Jangan Tunggeng. Nanti malah ribut. Belum tentu guru senang mendengar pengaduanmu. Pokoknya aku tidak rela Rakuti menjadi murid Ki Suraworo. Aku tidak sudi mempunyai teman seperguruan seperti dia. Dia harus minggat dari Bukit Kerucuk. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau guru sendiri bermaksud mengangkatnya menjadi muridnya, apa yang bisa kau lakukan, Tunggeng? Kita lihat saja nanti, Pangpung. Aku akan mengadukan Rakuti dengan Ki Suraworo. Apa? Kau mau mengadu Rakuti dengan guru? Jangan, Tunggeng. Nanti guru marah. Dan belum tentu Rakuti berani menghadapi guru. Sudahlah, kau diam saja, Pangpung. Rakuti adalah urusanku. Aku yang akan membuatnya pergi dari sini. Bukankah besok pagi guru mau mengajak kita pergi ke puncak Bukit Kerucuk? Kalau tidak salah, rencananya memang begitu. Guru mau membawa kita ke puncak Bukit Kerucuk untuk memperoleh tambahan-tambahan ilmu kanuragan. Kalau begitu, di puncak Bukit Kerucuk nanti, aku akan menjalankan rencanaku. Aku ingin melihat guru mengusir pemuda gendang dari desa Ganding itu. Di pagi yang cerah itu, Ki Suraworo menggiring murid-muridnya ke puncak Bukit Kerucuk. Ki Suraworo bermaksud memberikan tambahan ilmu kepada murid-muridnya. Rakuti ikut serta bersama mereka. Tunggeng pura-pura menunjukkan sikap baik kepada Rakuti. Tapi diam-diam Rakuti tetap menaruh kecurigaan kepada murid Ki Suraworo itu. Rakuti selalu bersikap waspada. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, mereka pun tiba di puncak Bukit Kerucuk. Lihat, kita berhenti di sini. Sekarang kalian semuanya membuat lingkaran. Ayo, sana. Lingkaran yang lebar. Iya, ayo. Baik, Guru. Ayo, Baik, Guru. Ya, ayo, terus membuat lingkaran. Ke sebelah sana. Baik, Guru. Yang lebar.
Buatlah sebuah kalangan atau gelanggang. Ya, begitu. Bagus, bagus. Sekarang aku akan memberikan tambahan ilmu yang sangat penting kepada kalian. Selama ini kalian hanya berlatih ilmu kanuragan dalam bentuk luar saja. Dan sekarang aku akan memberikan ilmu pukulan dengan menggunakan tenaga dalam. Pertama kali yang harus kalian kerjakan ialah memusatkan perhatian, memusatkan pikiran. Pusatkanlah pikiran di pusat pikiran. Jangan sampai ada gangguan apapun juga. Ayo, mulai. Pejamkan mata kalian, lalu pusatkan perhatian pada pikiran. Jangan mengingat apa-apa lagi. Dan sekarang, tarik napas perlahan-lahan, sesuai dengan perhitunganku. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, terus aturlah pernapasanmu dengan hitungan 1, 2. Terus kerjakan. Sementara itu pusatkan perhatian di pusat pikiran atau telang cipta. Ya, bagus sekali. Dan sekarang salurkan kekuatan ke telapak tangan kanan. Pusatkan perhatian ke telapak tangan. Murid-murid Ki Suraworo segera mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Mereka berdiri dengan tegang, matanya terpejam, sementara pikiran terpusat di telapak tangan kanan. Itulah cara Ki Suraworo mengajarkan ilmu pukulan dengan tenaga dalam. Setelah beberapa saat lamanya, Ki Suraworo mengakhiri latihannya. Bagus. Sekarang kau Tunggeng. Apa yang kau rasakan di telapak tangan kananmu? Oh, saya tidak merasakan apa-apa, Guru. Saya hanya merasakan telapak tangan saya sedikit kesemutan. Itu berarti pikiranmu belum terpusat. Kau pasti harus terus banyak berlatih. Pusatkan pikiran di telapak tangan kanan. Setelah kau merasakan telapak tanganmu menjadi tebal, semakin tebal seperti dinding baja, barulah kau boleh mencoba ilmu pukulan tenaga dalam. Bagaimana dengan dirimu, Pangpung? Saya juga belum merasakan adanya perubahan, Guru. Sama seperti halnya Tunggeng. Saya baru merasa sedikit kesemutan. Ya, kau juga harus terus berlatih. Sekarang mari kita kembali mencoba mengingat-ingat latihan dasar kita. Ilmu kanuragan bukanlah ilmu yang mudah dipelajari. Sebab ilmu kanuragan melibatkan bukan saja raga atau jasmani manusia, melainkan juga jiwa, semangat. Jiwa serta semangat inilah yang sulit sekali dilatih. Karena itu latihan-latihan dasar tetap harus dilakukan. Sekalipun kalian nanti sudah menguasai cara-cara melepaskan pukulan tenaga dalam. Coba sekarang kau maju ke depan, Tunggeng. Baik, Guru. Coba perlihatkan beberapa jurus yang pernah kuajarkan kepadamu. Jurus apa saja, Guru? Ya, jurus apa saja. Kau buat dulu kuda-kuda yang baik. Ya, begitu. Nah, sekarang mainkan beberapa jurus. Yang lain semuanya melihat. Dan kau juga, Rakuti. Coba kau perhatikan apa yang akan dilakukan Tunggeng. Tunggeng adalah muridku yang paling tua. Setelah kau menjadi muridku nanti, murid yang paling muda, kau harus banyak belajar dan bertanya kepada Tunggeng. Baik. Ayo cepat, Tunggeng. Mainkan beberapa jurus. Baik, Guru. Tunggeng bergerak dengan lincah. Kakinya naik ke udara, menyapak kiri kanan. Dia terus bergerak bagaikan kitiran tersapu angin. Tubuhnya sangat ringan. Sekali waktu dia berjumpalitan di udara, dan pada saat lain dia bergulingan di atas tanah.
Ki Suraworo nampak puas melihat apa yang dipertontonkan muridnya yang paling disayangi. Bagus. Cukup, Tunggeng. Cukup. Sekarang coba kau ulangi lagi jurus-jurusmu itu. Tetapi lakukanlah dengan seorang teman. Baik, Guru. Maaf, Guru. Bagaimana kalau Rakuti menemani saya memainkan jurus, Guru? Apa? Rakuti? Dia belum kuanggap menjadi muridku. Tapi Guru, dia adalah tamu kita, Guru. Dan dia akan menjadi sahabat seperguruan kami semua. Tapi Rakuti belum bisa apa-apa. Dia baru akan belajar. Dia masih kosong. Tapi Guru, sekalipun dia masih kosong, dia juga perlu memperkenalkan dirinya. Siapa tahu Rakuti pernah mempelajari ilmu kanuragan dari guru yang lain. Apa benar begitu, Rakuti? Benar kau belajar ilmu kanuragan dari guru yang lain? Katakan siapa orangnya. Tidak, Ki Suraworo. Aku belum pernah belajar apa-apa. Aku datang dengan tangan yang benar-benar masih kosong. Jangan begitu, Rakuti. Jangan terlalu merendah. Terlalu merendah bisa dianggap sebagai suatu penghinaan. Jangan percaya, Guru. Saya tidak yakin Rakuti sama sekali tidak mempunyai dasar-dasar ilmu kanuragan. Ya, sudahlah. Aku setuju, Tunggeng. Baiklah, Rakuti boleh menemanimu memainkan beberapa jurus. Tapi ingat, ini hanyalah latihan. Ini tidak bersungguh-sungguh. Jangan sampai menendang ataupun menyepak terlalu keras. Jangan sampai kalian berkelahi secara sungguh-sungguh. Iya, Guru. Ayo Rakuti, turunlah ke gelanggang. Marilah kita mainkan beberapa jurus. Saya datang kemari untuk belajar, bukan untuk pamer kepandaian. Siapa yang mengatakan bahwa kau pamer kepandaian? Kalau begitu, kau merasa dirimu pandai. Tutup mulutmu, Tunggeng. Kau ini terlalu banyak bicara. Ayo Rakuti. Aku ingin tahu apakah benar-benar kau datang kemari dengan tangan yang masih kosong. Aku akan dapat melihat gerakanmu. Aku akan dapat membaca gerakanmu. Ayo cepat, turun ke gelanggang. Temanilah Tunggeng memainkan beberapa jurus yang pernah kuajarkan kepadanya. Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Ayo cepat turun. Tunggu apa lagi? Ki Suraworo, mengapa tidak murid yang lain saja? Kau banyak mempunyai murid. Mengapa harus aku? Kurang ajar. Kau harus mengerjakan segala perintah yang diberikan guru kepadamu. Apa kau mau membantah? Aku tidak akan membiarkan seorang pun di antara kalian membantah perintahku. Rakuti, kalau kau masih juga berdiri di situ, aku yang akan memaksamu turun ke langgang. Baiklah. Aku tidak senang dipaksa orang. Baik. Aku akan mengerjakan perintahmu, Ki Suraworo. Aku akan menemani Tunggeng memainkan beberapa jurus. Aku sudah siap, Tunggeng. Rakuti memasang kuda-kuda. Wajahnya nampak sangat tenang. Ki Suraworo terkejut. Ternyata dia salah duga. Setelah melihat cara Rakuti memasang kuda-kuda, pimpinan perguruan Bukit Kerucuk itu segera tahu bahwa Rakuti pastilah mempunyai simpanan jurus-jurus. Ki Suraworo nampak tidak senang, tapi dia berusaha menyembunyikan perasaannya di depan murid-muridnya. Ayo cepat. Kami sudah tidak sabar menunggu. Cepat, Tunggeng. Mainkan beberapa jurus. Aku ingin melihat sampai sejauh mana Rakuti dapat mempertahankan dirinya. Baik, Guru. Awas, Rakuti.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus